Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sebagaimana ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya apapun keadaan kita percaya akan kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan hidup kita. Kita mau bawa kepada Tuhan, kita mau puji dan puliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang luar biasa. Sungguh kebaikan-Mu Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami rasakan Tuhan kasih-Mu. Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan yang selalu ada bagi kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu tetap melingkupi setiap kami. Memberkati Tuhan Yesus rangkaian ibadah yang akan berlangsung ini Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan yang kami naikkan itu semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita siapkan hidup kita ke dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, menikmati kasih-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari kita ulang lagi dari awal. Saat indah Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan
pujian bagimu Bapa, segala pujian, menikmati kasih-Mu Yesus, menikmati kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Kami beri hati, kami menyembah nama-Mu. Haleluya. Kami sembah nama-Mu Tuhan, kami puji. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau yang selalu ada bagi setiap hidup kami Bapa. Kau yang menjadi jawaban dalam setiap doa harapan kami. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang membuka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Yesus, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
jawaban doa. Selamat malam, saudara semua yang berada dimanapun saudara berada. Kembali kita menikmati firman Tuhan yang tentunya ini akan menjadi sandaran, menjadi acuan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau ucapkan tetap semangat, tetap setia di dalam Tuhan, dan jangan pernah gentar untuk mengiring Tuhan. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu yang menjadi kekuatan sandaran di dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin dan percaya melalui kebenaran firman Tuhan inilah. Ini menjadi suatu jawaban bagi kami semua. Kami persiapkan tanah hati kami yang paling terbaik untuk setiap benih firman yang sebentar akan ditabur. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin memberikan suatu tema kepada saudara mengenai kita tidak sendirian. You are not alone. Ya, jadi saudara, apapun situasi yang sekarang sedang membelenggu saudara, mungkin saudara sudah pergi ke sana sini untuk mencari jawaban atau pertolongan, tetapi yakinlah melalui firman Tuhan yang sebentar saudara akan dengar bahwa kita tidak sendirian, ya. Tetap ada Tuhan yang menyertai sekalipun saudara tidak melihat Tuhan, ya, tetapi kita yakin dan percaya hari ini kita akan menikmati firman Tuhan bahwa apapun permasalahanmu, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menyertai, dan Tuhan tetap menolong kita. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b, di situ dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada sesuatu statement janji daripada Allah di mana Ia tidak akan pernah membiarkan engkau. Bahkan di situ Ia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ia tidak pernah membiarkan dan Ia tidak pernah meninggalkan. Dan janji ini pun berlaku bagi saudara dan saya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ada janji daripada Tuhan, di mana janji tersebut berlaku kepada Abraham, juga berlaku kepada Ishak dan Yakub. Kalau kita melihat di Kejadian 26 ayat 24, di situ dikatakan, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Dan ini pun juga Allah berjanji bukan hanya kepada Abraham, tetapi juga Allah berjanji kepada Ishak, di mana di situ aku adalah Allah ayahmu, yaitu Abraham. Dan Allah Abraham, yaitu Allah mengatakan juga kepada Ishak, di mana di situ aku sekali-kali ya tidak akan, jangan pernah takut, aku tetap menyertai engkau. Ya, aku bukan hanya menyertai, tetapi di situ dikatakan aku akan memberkati engkau, bahkan banyak keturunan. Bukan hanya berlaku kepada Ishak, tapi juga janji ini pun juga berlaku kepada Yakub. Kalau kita melihat di Kejadian 28 ayatnya yang ke-10, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ayat 15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu.
Ini janji Allah turun-temurun, ya, baik bagi Abraham, baik bagi Ishak, termasuk juga bagi Yakub. Juga janji tersebut bukan hanya mereka yang menikmati, tapi juga Israel. Ya, Israel pun juga di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kepada kemenangan. Dan janji tersebut juga bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi juga Yahudi ketika dia membangun bait Allah. Di dalam Hagai 1 ayat 13, di situ pun juga terjadi di mana pertolongan perlindungan Tuhan ada atas kehidupan bangsa Yahudi ketika mereka membangun satu bait Tuhan, ya, membangun kembali bait Tuhan setelah mereka pulang kembali pada saat mereka dalam pembuangan, ya, ke Babel. Di sini kalau kita melihat bahwa janji daripada Allah itu turun-temurun berlaku. Bahkan kalau kita melihat pada perjanjian baru, di mana Yesus juga berjanji ketika sebelum dia naik ke sorga, dia berjanji kepada murid-muridnya di dalam Matius 28 ayat 19, di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita sudah baca tadi referensi dari ayat ke ayat, mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru di sini, ini menandakan bukti penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan umatnya. Dan terus berlangsung, ya. Kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Janji yang dikatakan mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Dan pada saat hari ini, dimanapun saudara berada, dia selalu menyertai kita. Dia adalah Immanuel, Allah beserta di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan yang kita sembah, kita namai dia sebagai Jehovah Sama. Apa itu? Tuhan yang maha hadir. Dia hadir di dalam setiap musim hidup saudara dan saya. Betapa mengagumkan janji Tuhan ini, di mana dia berjanji dan selalu hadir, menyatakan pernyataannya atas kita, bahkan kepada anak-anaknya. Dan tidak ada seorang pemimpin yang ada dimanapun, bahkan agama apapun, ya, di mana janji tersebut yang diberikan adalah jaminan penyertaan kepada umatnya seperti yang dilakukan oleh Yesus di Matius 28. Ini adalah hal yang luar biasa yang patut kita kagumi dan kita syukuri. Demikian jugalah, ya, ketika kita menghadapi situasi kondisi yang ada, kita harus tetap sadar, pegang firman Tuhan, bahwa melalui firman Tuhan dan kehidupan, baik kita tahu tadi Ishak, Yakub, dan bangsa Israel, termasuk juga Yesaya, kita belajar di mana satu hal ketika hidup kita, tampaknya kita melihat bahwa waktu kita mengalami berbagai goncangan hidup, rasanya lambat untuk Tuhan menolong kita. Tetapi yakinlah, Tuhan tetap menjaga kehidupan saudara dan saya. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara sendirian. Namun kita harus tetap sadar bahwa Tuhan membawa kita bagaikan Raja Bali yang terbang tinggi. Sekalipun ada badai yang menghantam, tetapi dia memberikan sayapnya untuk kita terbang. Memberikan kekuatan, memberikan pengertian kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, agar kita tetap bisa mengarungi berbagai badai. Tuhanlah yang memegang kendali di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita perlu sadar di dalam setiap kehidupan kita
Apapun kondisi saudara dan saya, percayalah bahwa kita tidak sendirian. Percayalah ada Tuhan yang setia menjaga saudara dan saya, membantu memberikan jalan keluar. Malam hari ini, melalui firman Tuhan yang saya berikan kepada saudara, bahkan saudara harus tetap kuat, tetap tegar. Jangan saudara mundur. Hadapi masalah kita, bahwa setiap langkah kita, saya yakin Tuhan hadir di dalam setiap musim kehidupan kita. Apapun kondisi saudara malam hari ini, jangan berkata bahwa Tuhan tidak mampu untuk menolong saudara. Atau seperti saudara merasa bahwa saudara sendirian hari ini. Yakinlah dalam iman percayamu bahwa engkau tidak pernah sendiri. Janji yang berlaku ribuan tahun yang lalu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan janji Yesus ketika sebelum naik ke sorga. Dia katakan kepada murid-muridnya, semua janji itu berlaku di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Apapun yang saudara hadapi hari ini, lewatilah permasalahanmu dan pegang janji Tuhan bahwa engkau tidak pernah sendiri. Bahkan Yesaya katakan di ayat 46, ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku? Sehingga kami ini sama? Tidak ada yang sama. Siapapun kita yang berada di dunia ini, tidak ada yang bisa menjamin untuk tetap ada setia, menjaga, melindungi. Hanya satu nama, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang sanggup sampai masa tua dia tetap menggendong, sampai masa tua dia tetap menjaga saudara dan saya. Dengan apa kita bisa samakan Tuhan kita, Allah Israel, Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Tuhan yang sama juga yang pada malam hari ini sanggup melindungi saudara dan saya. Masalahmu, jangan lihat masalahmu. Problemamu, jangan lihat. Tapi lihat, ada mata yang tidak kelihatan. Ada satu sosok yang tidak terlihat. Tapi dia tetap setia menjaga saudara. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mensikapi kehidupan kita. Untuk kita bisa menikmati kasih daripada Tuhan. Menikmati karya-karya Tuhan yang besar. Bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam situasi apapun kita, yakinlah Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyertai kita. Gelombang, masalah, sakit penyakit, mungkin menghantam kehidupan kita. Mungkin tidak ada keluarga yang bisa menolong kita, membantu kita. Ataupun mungkin di antara saudara ada yang dalam keadaan sakit, yang mungkin keluarga tidak ada bersama-sama dengan kita. Tapi ingatlah, percayalah, dia ada di tengah-tengah kita. Firman Tuhan katakan, 2-3 berkumpul, dia ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, siapapun saudara yang menikmati acara ini, ibadah ini, di channel ini, saudara yakinlah, Tuhan menyertai saudara dan saya. Dia adalah Allah kita, Immanuel, Jehovah Shammah, Allah yang maha hadir. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mengetahui kehidupan saudara dan saya. Dia setia. Dia melakukan segala janjinya. Setia kepada janjinya di dalam kehidupan saudara dan saya. Percayalah dengan sungguh. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita patut mengucap syukur bahwa saudara dan saya tetap ada dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi saya ingin memberitahukan kepada saudara, apa yang dikatakan perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tuhan yang sama, Tuhan yang hadir dalam setiap musim kehidupan, dari masa ke masa, mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub, sampai kepada zaman Yesus, dan sampai hari ini, saat hari ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang tetap menjaga saudara, melindungi saudara, memegang dengan tangan kanan yang kuat, menyertai saudara,
bahkan Tuhan yang sama juga memberikan pertolongan yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa dan kita akan menikmati hal yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan. Agar firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kita. Dan apapun masalahmu, problemamu, apapun yang engkau rasakan dalam kehidupanmu, yakinlah bahwa ada Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk janji penyertaan-Mu yang sempurna di dalam setiap masalah kondisi yang kita hadapi. Kehidupan kita, bahkan juga Tuhan, Engkau memberikan iman yang teguh untuk kita tetap meyakini bahwa penyertaan-Mu sungguh sangat amat dahsyat. Di dalam kondisi yang paling buruk sekalipun, Tuhan tetap ada. Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Sakit penyakit kita, Engkau ada, sanggup menolong dengan menjamah. Tangan-Mu yang berlubang paku akan menjamah. Bahkan Engkau yang terpuruk mungkin dalam masalah ekonomi, Tuhan yang sama juga untuk tetap setia, menolong, memberikan pengertian kepada saudara untuk sanggup bangkit dari keterpurukan. Engkau yang mengalami goncangan hidup, Tuhan yang sama, yang memulihkan keadaanmu, memberikan pengertian, penghiburan, kekuatan. Bahkan yang mengalami Tuhan, apa yang mereka hadapi hari ini, kondisi apapun Tuhan, seburuk apapun, kami yakin Tuhan yang sama, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang sama juga yang akan menyertai sampai kesudahan alam. Engkau adalah Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta di dalam setiap kehidupan kita. Terpuji nama-Mu buat kebaikan Tuhan. Firman ini biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kita. Lewat firman inilah banyak jiwa-jiwa yang dikenyangkan. Banyak jiwa-jiwa yang menikmati pertolongan yang daripada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada kita semua yang sudah menikmati kebenaran sajian firman Tuhan. Biar ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Dan kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang dengan topik-topik yang sangat-sangat memberkati. Topik-topik yang tentunya ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap memegang iman percaya kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus tolong kita semua. Haleluya. ketika